Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas beberapa pertanyaan lagi. Jadi mumpung harinya agak longgar, libur. Dan ini ada ungkapan bagus nih dari Goh Yong Manis. Kemarin saya dapat dari temen lucu. Saya sampaikan aja di sini sekalian ya. Kalau semua dipikirin hari ini, besok kita mikir apa? Lagian juga hidup kan harian, bukan borongan katanya. Lucu ini. Bener tuh, hidup itu bukan borongan, jadi harian. Kita nikmati hari-hari nyangkut, hari-hari cuan. Saya sebut nyangkut dulu, yang worst case dulu ya. Nih muka saya kayaknya agak lebih gelap karena di belakang. Oh ya, di belakang karena itu cahaya matahari. Jadi kalau siang-siang begini biasanya kalah tuh sama cahaya matahari, jadi backlight. Nggak apa-apa ya. Kita lihat pertanyaan pertama. Kalau STAA gimana? Ini kayaknya kemarin saya salah. Jadi di list saham persawitan itu STAA ketinggalan ini. Sekalian ya, saya share aja, saya buka semuanya. Nah, ini dia. Jadi pas kemarin TAPG turun drastis, kemudian ada yang lain juga turun. Di hari berikutnya ada yang mantul ya, TAPG mantul 6,8%. Ini sebenarnya ya kalau teman-teman trade dengan posisi begini ya, kalau tahu kan. Balik lagi kalau kita tuh tahu ya gampang gitu. Kalau kita nggak tahu ya nasib. Kayak TAPG dia itu posisinya dengan harga naik seperti itu, potensi dividennya turun ya. Kemarin 11% tembus sekian. Nah, sekarang turun jadi 10,9. Terus ada LSIP. Nah, STAA ada di posisi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada di posisi 5. Secara fundamental, tentu kalau harganya harga sekarang, maksudnya kalau kita itu mau profit cepat dari capital gain, ini nggak bisa dipakai mentah-mentah. Nah, saya kemarin sudah sampaikan TAPG itu masih belum aman tuh. Perlu konfirmasi beberapa candle atau beberapa hari lagi untuk TAPG. STAA tadi bicaranya, nah ini lagi downtrend juga. Ini low baru nih STAA. Kemarin turun, kemudian dapat low baru, terus naik ya. Ya, turun, dapat low, kemudian naik, kemudian turun, dapat low baru, kemudian naik, turun lagi, dapat low baru, naik, turun lagi, low baru. Nah, posisi seperti ini trennya juga kurang bagus kan, trennya turun ya, lagi downtrend untuk STAA. Itu ilmu coret-coret bang, ilmu garis-garis ya, memang kita ngikutin aja yang sudah ada, dan karena sudah beberapa kali terbukti ya faktanya begitu ya, kita pakai lah. Pada waktu naik kan juga sama, ini tarik-tarik garis kan, tarik begini, habis itu tarik begini, makin menyempit, tembus, langsung boom naik ke atas. Faktanya begitu loh ya. Tembus, volume ada, boom naik ke atas. Habis itu turun lagi. Nah, ini kalau trend follower di sini itu pada masuk masuk ke atas ya kan, lumayan. Itu untuk STAA. Posisinya di nomor 4 dengan potensi yield dividen 4,9% per tahun. Di atasnya ada TLDN 6% per tahun, LSIP 7,4% per tahun, TAPG 10,9% per tahun, di mana TAPG masih cukup bagus, tapi technical belum terkonfirmasi. Lihat hari Senin kondisinya seperti apa, dan nanti kalau Senin masih meragukan ya Selasa 2-3 candle lagi kira-kira. Terus pertanyaan selanjutnya, Bang, tolong kali aja abang minat bahas saham Sico. Ini perusahaan menyewakan alat-alat untuk monetisasi minyak dan gas suar bakar menggunakan teknologi kompresi. Detailnya saya kurang paham. Revenue-nya 111 miliar, kecil. Net income-nya 11 miliar, 12 miliar, kecil. Yield dividen lumayan, berkembang terus. Posisi harga sedang uptrend, tapi waspada karena ada ya tembus ini di MA 50-nya sudah ada di bawah. Nih jaraknya juga melebar, sudah mulai melemah, volume ya oke ya. Kemarin bagi dividen ini Rp3. Menarik sebenarnya saham ini. Nah, ini kalau dimasukkan ke screener Sico, minyak gas batu bara,
129 harganya. Potensi yield dividennya di 5,3%. Ya, masih lebih baik daripada pertanyaan sebelumnya ya, si STAA. Itu untuk Sico. Jangan buka porto bang, fokus edukasi aja. Beneran dah. Kalau spill kepemilikan masih oke, asal bukan jumlah lot dan rupiahnya. Siap, saya nggak bakalan buka porto. Cuma kemarin pengen ada satu akun, kan akun di Stockbit itu kan bisa di split ya. Nah, ada split dua sebenarnya. Split dua, ada akun saya pribadi utama, akun anak saya nitip gitu ya. Kemudian satu lagi itu rencana ide, wah ini lumayan nih kalau dijadiin apa istilahnya? Kan long run nih kita. Nah, start sekarang misalnya kita kasih 100 juta di situ. Itu kita bisa kasih metode testing, metode terbaiknya seperti apa. Apakah 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 saham, apakah 20 juta, 20 juta 2 saham, kemudian kita average down, ataukah 3 saham, 4 saham. Nah, maunya di testing di periode waktu tertentu. Karena saya juga penasaran juga, maksudnya kalau mencoba beberapa metode itu, kalau di dalam satu akun itu kira-kira seperti apa hasilnya. Nanti kan teman-teman bisa komen tuh, nanti beli ini ya, apa namanya, metode coba diginiin gitu. Pengennya gitu buat seru-seruan sekalian testing, dan sahamnya tentu yang dipilih ya pilihan saya, yang buat saya saham ya aman gitu ya. Pengennya gitu bang, jadi bukan buka porto semua, tentu tidak lah. Kalau buka porto semua saya nggak mau. Nah, tapi ketika saya sudah buka, nanti saya takut itu terjun malah jadi YouTuber. Kan gini, orang itu secara psikologis excitingnya apa ketika kita ya kan terus terang bicara begini, kemudian dikomenin, ada yang komen, ada yang minta ini minta itu juga sesuatu yang menyenangkan. Nah, ketika kita itu masuk ke dalam ranah atau suasana yang seperti itu terlalu serius, nanti malah saya jadi nggak punya kebebasan gitu. Maksudnya kebebasan tuh selalu pengen upload misalnya. Udah kebiasaan begini ya tiap hari. Kalau satu hari nggak upload juga rasanya juga rada aneh gimana gitu. Cuma saya coba hindari hal-hal yang seperti itu, karena kehidupan saya sebenarnya sebelum ada YouTube ya berjalan sesuai dengan ya, kalau saya lagi camping keluar, saya enak aja camping, nggak mikirin apa camping, nikmatin udara gitu ya, nikmatin air. Saya seneng alam ya, walaupun kadang camping cuma nongkrong doang, grounding saja gitu. Terus kalau lagi main band sama teman-teman, lagi main nongkrong segala macam ya tinggal nongkrong gitu. Pengennya tetap mendapatkan privilege itu gitu, karena itu menurut saya privilege. Jadi menjadi tidak terkenal itu sebuah privilege, enak. Terus selanjutnya, bang, ada rumor saham perbankan gambar kucing. Nah, kalau rumor-rumor gini saya nggak ngikutin, tentu saja nggak ngikutin. Nah, ini di komen sudah saya balas juga ya. Gambar kucing itu kalau kaki kucing berarti Arto Jago ya, Bang Jago itu J-nya kan titik 3 depannya itu kan kayak kaki kucing. Terus kalau logo itu apa kemarin BBYB ya, Bang Neo Commerce ya. Nah, mestinya 2 itu. Tapi jangan FOMO, percuma Anda tuh FOMO, nggak dapat apa-apa. Serius. 1, Anda nggak tahu apa yang Anda beli pertama, dan itu sudah menyalahi kondisi ya. Karena setiap pembelian kita itu kita harus tahu apa yang kita beli, harus paham apa yang kita beli, kenapa kita beli, harus mengerti, paham. Kalau FOMO, kita nggak tahu apa yang kita beli, itu berbahaya. Mentalitasnya berbahaya, secara mental berbahaya, secara transaksional juga berbahaya, dan seterusnya. Banyak lah, mudaratnya banyak. Terus namanya rumor itu nggak ada validatornya, nggak ada. Siapapun yang mengatakan, mau anaknya Pak Purbaya yang mengatakan, mau Pak Purbayanya sendiri yang mengatakan, nggak ada validatornya. Kecuali action yang ada di lapangan. Jadi percaya ke action yang di lapangan, jangan percaya kepada rumor-rumor atau perkataan-perkataan. Kalau trend follower biasanya yang dipercaya sama mereka ya itu jejak bandarnya atau jejak MM-nya, market maker-nya. Jejaknya di mana? Biasanya mereka akumulasi kan, 1 bulan ya, 2 minggu, 3 minggu tuh. Kalau akumulasi terus, oh ini kok beli terus, 2 bulan kok beli terus.
Nah, mulai ikutan nyicil akumulasi. Tapi saya ngamatin kayak gitu-gitu ya, ngamatin siapa beli dan seterusnya. Perlu waktu teman-teman, perlu waktu. Terus terang kalau saya sendiri nggak terlalu seperti itulah. Ya kadang-kadang kalau pengen ngeliat gitu yang lihat gitu. Tapi kalau enggak ya, pokoknya ini kira-kira oke ya. Tarik garis-garis ya, yang tadi ya, simple kalau saya tarik garis-garis. Oh kira-kira oke nih technicalnya. Ya, beli di support atau beli di trennya yang lagi naik dan seterusnya dan seterusnya. Ya sudah, eksekusi aja. Toh kita memvalidasinya dengan cara kita atau dengan dividen tadi itu sudah oke. Buat saya sudah oke. Jadi begitu. Terus selanjutnya, Assalamualaikum Bang, request roti dong, tolong bahas, sepertinya menarik tapi lagi turun terus. Roti masih belum menarik Bang. Kalau sepertinya menarik iya, karena harganya lagi di bawah. Tapi kalau ngelihat dividennya, potensinya masih belum menarik, masih kalah nih dengan yang lain-lain ya. Roti posisi di 3,6% ya, EPS-nya 29. Jadi kalau ngelihat grafiknya memang turun ya, turun jauh, drop banget. Dan ini lagi downtrend. Dengan downtrend masih di bawah MA 200 seperti ini, saran ya, dengan fundamental yang seperti itu jangan coba-coba untuk ambil. Ini saran aja, karena belum ada perubahan tren. Ini low baru, ini dapat closing low baru, ini closing low baru, ini ada low baru lagi, low baru lagi. Nah ini belum ketemu nih. Nanti kalau sudah mendekati MA 200 ya, sudah jejer gitu, kalau ketemu low baru ya berarti masih jualan. Sepertinya menarik nih, kayak tenang gitu kan, tiba-tiba pengennya naik jebret gitu, pengennya, tapi kan belum tentu, kita tidak ada tahu yang ke depan itu seperti apa. Cuma tren apa istilahnya, pola itu berulang, pola-pola seperti ini tuh berulang. Bukan saran, tapi ini pendapat ya, pendapat saya. Kondisi seperti ini hati-hati kalau mau masuk ya. Itu untuk roti, Bang Abinawa. Prospek BRIS Bang, dari sisi capital gain dan harga sekarang meski dividen nggak besar. Nah ini saya jadi bahas semuanya nih. Kalau capital gain harga sekarang, oh ini drop nih. Saya nggak punya barangnya, jadi nggak ngeh. Karena ini dividennya jauh nih. BRIS itu posisinya harga terakhir kemarin kan 2160 ya, minus 2,3%. Oh ini belum saya update, bentar. Terus terang kalau saham bank itu mau bank syariah, mau non syariah, agak males saya ini tuh buka-bukanya, nganunya tuh bukan 160 ya, karena bank itu menurut saya kurang menarik. Nah 160 terakhir dividen payout rasionya 15%, bener kah? Nah bener nih 15% tuh payout rasio 15, 10, 28 ya, taruhlah 15 lah, ngikutin tahun-tahun sebelumnya lah. 1% dividennya. Terus dari capital gain gimana? Kalau udah begini gimana tuh, lagi pada buang barang gini gimana? Ini downtrend begini, jangan nangkap pisau jatuh, udah gitu doang kalau saya. Ada sih support kuatnya di 2080 ini, support kuat nih. Ini sudah mendekati ya 2100 itu. Ini support kuat. Tapi kalau jebol ya turun lagi ke bawah, mungkin ke sekitar sini ya, 1745 ya. Ini saya coba garis, kalau mau garis-garisan, satu garisnya di sini dulu pertama nih, sekitar menurut saya 2100 ya, 2100-an, 2160. Habis itu di sini ya 1700-an. Habis itu di sini 1400-an. Itu pun kalau tembus misalnya nih di 1400, dia itu belum murah. Coba ya simulasi ya, 1400 tuh 1,7%, 1400 loh ya, dari 2100, 1,7%, masih belum murah. Terus murahnya berapa harga wajarnya? Menurut saya 267 nih, gila nih harga wajarnya nih. 267. Nah kalau kita bandingkan dengan dividen, hitungan investasi dividen for living, kita ambil LSIP sama TAPG lah ya, 10,9 dan 7,4. 10,9 yield 10,9 itu masih masuk ya. Dividen yang diterima 30 jutaan per bulan nanti 25 tahun lagi, dengan nabung 2 jutaan per bulan hari ini, dengan asumsi kenaikan investasi 20% per 5 tahun. Terus 7,4 tentu
di bawah ya, karena target kita 9, jadi 7,4 itu selama 25 tahun. Kalau porto kita berkembangnya hanya 7,4, itu sekitar 13 jutaan kita dapat dividennya. Paling itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Jangan lupa di subscribe teman-teman supaya lebih semangat lagi. Kemudian di like, di komen supaya rame, karena algoritmanya YouTube maunya begitu, jadi supaya rame. Terus buat teman-teman yang pengen dapat updatean minimal tiap minggu 1 kali terkait dengan screener yang saya punya. Ini screener semua saham berdividen syariah tentunya, dan dividennya baik atau dividennya bagus, sudah di sortir ya. Yang dividennya itu dividen konsisten, tidak hanya sebulan atau sekali saja atau setahun saja. Ikut join di join channel, dan gak usah ambil yang 50.000 karena mungkin buat sebagian teman-teman terlalu mahal. Ambil aja yang 10.000 per bulan. Kenapa seperti itu? Karena supaya ngumpulin aja. Jadi kita membuat atau menghargai eksklusivitas dari screener ini gitu ya. Itu biasanya saya update setiap minggu. Jadi hari ini mungkin akan saya upload 2 video ya. Yang pertama adalah video yang general begini. Yang kedua adalah video yang memang betul-betul khusus untuk membership atau join di channel kita ini. Nah, membersamai nanti moga-moga kalau ada umur sampai kita pensiun ya, pensiun umur 55 tahun. Nah, sekarang mungkin teman-teman ada beberapa yang umurnya berbeda-beda, tentu umurnya berbeda juga dengan saya. Ya enggak apa-apa, tapi membersamai setiap tahun, setiap bulan, setiap hari kita liatin siapa yang paling konsisten, siapa yang paling nanti akan memetik hasilnya di akhir ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.